Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sehat selalu. Siang hari ini saya akan membagikan materi untuk kelas 12 SMK Budi Utomo Cilacap dan SMK Budi Utomo 3 Maus. Kelas 12 sudah memasuki juga bab yang keempat dengan tema sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Bahan Alkitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, Kitab Amos 5 ayat 21 sampai 24. Namun sebelum memulai pelajaran KBM daring kita siang hari ini, seperti biasa, mari kita memulainya di dalam doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kesehatan kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami kelas 12 SMK Budi Utomo Cilacap dan SMK Budi Utomo 3 Maus akan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar daring. Tolonglah kami untuk kami boleh dapat mengerti, memahami setiap materi-materi yang ada, sehingga kami boleh dapat mengikutinya dengan baik. Terlebih kami boleh dapat mengamalkan setiap pelajaran yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rangkuman untuk bab 4 kelas 12 untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saya akan bacakan. Untuk materi yang lengkapnya bisa kalian ikuti melalui grup WA ataupun melalui materi-materi yang saya bagikan di Edmodo. Rangkuman untuk bab 4 kelas 12 adalah sebagai berikut. Gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali. Gereja tidak boleh sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja, karena tugasnya di dunia ini justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Gereja hadir di dunia justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Artinya, gereja dipanggil untuk mewujud nyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan kepada kaum tertindas dan teraniaya. Untuk maksud tersebut, gereja perlu mendidik warganya agar mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai kehendak Tuhan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan semua pihak, para pemeluk agama lain maupun berbagai LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Karena ini adalah sebuah perjuangan yang besar yang tidak akan dapat dilakukan hanya oleh orang Kristen dan gereja saja. Keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia, baik sebagai personal maupun sosial, dan bukan kekuasaan. Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, luhur, dan yang perlu dijamin, serta tentang hak-hak dan kewajiban moral yang harus diperhatikan. Iman Kristen menuntut keberpihakan serta kegigihan gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen, namun bagi semua umat beragama.
seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Sebab tujuan kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata, yaitu dalam kenyataan hidup yang kelihatan. Puji Tuhan, itu ringkasan atau rangkuman materi bab keempat untuk kelas 12. Sebagai penutup, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan belajar mengajar daring siang hari ini. Biarlah kami, gereja dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, boleh dapat Tuhan mengerjakan demokrasi, boleh dapat menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak asasi manusia, sehingga bangsa ini, bangsa Indonesia, boleh semakin hari semakin lebih baik lagi, semakin hari semakin bersatu satu dengan yang lain, untuk saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Walaupun kami berbeda agama satu dengan yang lain, tapi kami boleh tetap rukun untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar mengajar kami siang hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Haleluya.